Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairil Anam, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, jurusan Studi Agama semester 5B, NIM 0402 1830. Di sini saya akan menyampaikan definisi membangun masyarakat multikulturalisme di masa pandemi COVID-19 ataupun virus corona. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa sih itu virus corona. Virus corona yang terjadi di akhir tahun 2019 yang menyerang seluruh umat yang ada di seluruh dunia dari Sabang sampai Merauke. Karena penyakit itu bukan hanya menular tapi juga mematikan. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan pakai sabun ataupun menggunakan antiseptik dan sanitizer. Membangun masyarakat multikulturalisme di masa pandemi COVID-19 itu adalah sangat yang baik. Karena apa? Karena kita selain untuk menghindari keramaian, kita juga disuruh untuk selalu di rumah atau stay at home. Yang dimaksud dengan masyarakat multikulturalisme yaitu masyarakat yang terdiri dari beragam suku, bangsa, dan budaya. Masyarakat diidentik dengan yang namanya suatu perkumpulan di mana saling menjalin interaksi sosial satu sama yang lain. Jadi, dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini, kita dianjurkan untuk tidak berkumpul ataupun melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya kita lakukan. Dan sekarang juga bisa kita lihat sekolah ditutup, perkuliahan juga ditutup, dan pekerja-pekerja di kantor juga dirumahkan. Oleh sebab itu tidak menjadi masalah atau tidak menjadi beban, karena kita sudah bisa menggunakan yang namanya sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Zoom, bisa dilakukan di rumah melalui handphone ataupun komputer. Kenapa kita harus membangun masyarakat multikulturalisme di masa pandemi COVID-19 itu? Karena supaya virus corona ini atau virus COVID-19 ini bisa terhenti dan kita bisa melakukan aktivitas kita seperti mana biasanya, bisa sekolah secara normal, perkuliahan secara normal, tidak dengan sekarang ini dengan menggunakan handphone ataupun komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri masyarakat multikulturalisme, yaitu 1. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kompleks sosial. Yang kedua, keragaman dalam masyarakat dapat membuat masyarakat membentuk kelompok tertentu yang menghasilkan subjektivitas berbeda satu dengan kelompok yang lainnya. Yang ketiga, memiliki pembagian struktur sosial ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang keempat, masyarakat yang dapat beragam membuat struktur masyarakat mengalami perbedaan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan struktur masyarakat itu dapat dilihat melalui lembaga-lembaga sosial yang bersifat tidak saling melengkapi. Yang kelima, kurangnya mengembangkan konsensus atau kesepakatan bersama. Yang keenam, masyarakat yang beragam memiliki standar nilai dan norma masyarakat. Yang ketujuh, relatif sering terjadi konflik di antaranya. Yang kedelapan, perbedaan di masyarakat menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik. Yang kesembilan, secara relatif integrasi sosial tumbuh karena paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Yang ke-10, adanya dominasi politik. Yang 11, kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat multikultural dapat memiliki kekuatan politik yang mengaturnya.
Sekian itu dia ciri-ciri dari masyarakat multikulturalisme. Makna COVID-19. Kita bisa mengambil hikmah dari makna COVID-19 ini, yaitu kita bisa saling berkumpul sama keluarga, kita bisa saling bertukar pikiran satu dengan lainnya, kita bisa saling bersilaturahmi sesama yang ada di kampung, dan lain sebagainya yang bersifat positif. Terus membangun masyarakat multikulturalisme di COVID-19 ini sangat baik digunakan ataupun diterapkan karena bisa memutuskan yang namanya COVID-19 ataupun virus corona yang semakin meluas khususnya di Indonesia ini. Yang dahulunya kita bisa berkerumunan, beramai-ramai, bisa pergi sana, pergi sini, tapi sekarang sudah dibatasi dan harus kalau keluar rumah kita harus memakai masker. Di sini saya akan menjelaskan pengertian masyarakat multikulturalisme menurut para tokoh, yaitu menurut Parex, yaitu masyarakat adalah suatu masyarakat yang mempunyai banyak agama, bahasa, dan budaya, mencakup beragam kelompok dengan sistem gagasan, nilai-nilai, organisasi sosial, sejarah, dan kebiasaan dan perilaku. Itulah dia menurut para ahli. Masyarakat multikulturalisme di COVID-19 ini kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah agar supaya COVID-19 bisa musnah di muka bumi ini dan kita bisa melakukan sesuatu itu secara normal. Contoh dari masyarakat multikulturalisme yang ada di Indonesia yaitu 1. Menghargai dan menghormati antar umat beragama. Yang kedua, menghadiri undangan dari suatu suku lainnya. Yang ketiga, masyarakat yang dapat menerima kebudayaan dari daerah lainnya. Itu dia contoh dari masyarakat multikulturalisme yang saya ketahui. Faktor yang menyebab masyarakat multikulturalisme yaitu faktor sejarah Indonesia, yaitu kedua faktor pengaruh kebudayaan asing, yang ketiga faktor geografis, yang keempat faktor fisik dan geologi, yang kelima faktor iklim, dan terakhir keanekaragaman suku bangsa, keanekaragaman agama. Hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari COVID-19 ini yaitu kita dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berzikir dan memperkuat doa. Karena dengan kita meningkatkan kualitas kita ibadah serta memperbanyak dekat kepada Allah, membuat hati kita menjadi tenang. Dengan adanya COVID-19 ini yang merebah di berbagai negara termasuk di Indonesia, tentunya hikmah yang dapat kita ambil sebagai umat Islam adalah dengan memperbanyak serta meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, juga memperbanyak zikir kepadanya dan berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala supaya virus ini segera diangkat dan musnah di muka bumi ini dan kita bisa melakukan kegiatan aktivitas yang kita lakukan semana biasanya yang kita lakukan yang dahulu, yaitu menjaga kebersihan di sekitar lingkungan kita, yaitu selanjutnya populasi udara di jalan raya menurun, udara menjadi bersih dan sehat karena masyarakat diharuskan berdiam diri di rumah karena udara di luar belum tentu baik untuk kita, apalagi di saat COVID-19 ini, karena virus COVID-19 ini ataupun corona ini dia bisa menular melalui udara ataupun bersentuh tangan ataupun yang lain sebagainya yang bisa menimbulkan yang namanya penyakit COVID-19 ataupun virus corona ini. Yang selanjutnya meningkatkan rasa solidaritas antar sesama. Akibat pandemi ini banyak orang yang tidak bisa mencari nafkah untuk biaya hidup mereka.
Untuk orang-orang yang mampu, banyak yang memberikan bantuan berupa sembako atau uang kepada mereka sebagai bentuk solidaritas kita kepada antar sesama. Yang selanjutnya, menumbuhkan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Sekian, terima kasih dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.